Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tiada henti-hentinya memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita tetap hadirkan diri kita hadir di tempat yang sangat mulia ini. Tiada lain dan tak bukan adalah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib yang telah kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan taslim selalu juga kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, menjadi pelita dalam kegelapan, menjadi panutan dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Hadirin kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pembicaraan kita di malam yang berbahagia ini ialah pentingnya menjaga ukhuwah. Pentingnya menjaga ukhuwah, atau bahasa lainnya pentingnya menjaga persaudaraan di antara kita. Profesor Dr. Syahruddin Usman, Guru Besar UGM di Makassar, mengatakan bahwa dalam Islam itu dikenal dengan istilah trilogi ukhuwah. Dalam Islam itu dikenal ada 3 ilmu ukhuwah. Yang pertama, kata beliau, ada namanya ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Siapapun dia, apapun sukunya, dimanapun dia dilahirkan, apapun warna kulitnya, bagaimanapun bentuk mukanya, karena dia adalah manusia, maka dalam Islam tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menghargai dan menghormatinya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu menebarkan manfaat terhadap manusia yang lainnya. Dalam hadis ini tidak menjadi batasan tentang suku, agama, dan ras. Dalam hadis ini tidak dibatasi dengan kesamaan warna, partai, dan lembaga. Dalam hadis ini tidak dibatasi dengan kesamaan keyakinan. Artinya, sekalipun kita beda keyakinan, apalagi hanya karena beda pilihan, lantas kemudian kita tidak saling menghargai satu sama lain, padahal mereka adalah manusia, berarti kita mengingkari salah satu ajaran agama kita sendiri. Padahal kan Rasulullah mengatakan tadi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah manusia yang selalu memberikan manfaat terhadap manusia yang lainnya. Bukan justru memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dan ini yang banyak terjadi. Hadis menganjurkan kita banyak memberikan manfaat terhadap orang lain, tapi yang sering terjadi adalah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi dan golongan. Di saat dia punya keinginan, di saat dia punya kebutuhan, dengan begitu baiknya kepada kita, dengan begitu rajinnya menebarkan manfaat terhadap manusia yang lainnya,
Tapi setelah keinginan yang dia inginkan itu telah sampai kepadanya, maka mereka mulai lupa diri dan lupa neraka. Kemudian yang kedua, kata Profesor Dr. Syamsuddin Usman Profesor UIN Al Makassar, bahwa ada juga namanya ukhuwah wawaniyah, yaitu persaudaraan atas dasar sebangsa dan setanah air. Sekalipun kita beda golongan, sekalipun kita beda partai, sekalipun kita beda pendapat di antara kita, tapi kita ini sebangsa dan setanah air, maka Islam mengajarkan agar kita tetap menjaga, merawat persaudaraan kita, bahwa kita ini kan sebangsa dan setanah air. Perbedaan pilihan adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi setelah terpilih siapapun yang dipilih oleh rakyat, maka sudah selesailah perbedaan dan kita tetap menjaga yang namanya kebersamaan di antara kita. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Hai sekalian manusia, aku menjadikan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kemudian Anda bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Kalimat saling kenal mengenal sebagai tujuan Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah Allah menginginkan setelah kita mengenal siapa dia, siapa kita, maka tuntutannya adalah hargai dan menghormati siapa dia. Perbedaan identitas adalah sesuatu yang menjadi keniscayaan. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, perbedaan langkah adalah sebuah kepastian dalam kehidupan manusia. Tetapi kebersamaan adalah sebuah pilihan. Makanya kita harus menjaga, merawat ukhuwah dengan dasar yang kedua, yaitu karena kita bersaudara sebangsa dan setanah air, sekalipun dengan keyakinan kita berbeda, sekalipun dengan agama kita berbeda, dengan batasan urusan muamalah kita boleh berhubungan dengan mereka, kita boleh bekerja sama dengan mereka, tapi persoalan keyakinan adalah harga mati untuk kita tidak boleh kerja sama dengan mereka. Lakum dinukum waliyadin, bagimu adalah agamamu, bagi kami adalah agama kami. Kemudian yang ketiga ada namanya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan atas dasar seiman dan seagama. Kalau dalam Islam kita diperintahkan menghargai, menghormati, menjaga persaudaraan karena kita adalah sesama manusia, karena kita adalah sebangsa dan setanah air. Apatah lagi kalau kita ini seiman dan seagama. Kalau seiman seagama saja kita gagal merawat persaudaraan, apatah lagi hanya karena sebangsa dan setanah air. Kalau sebangsa dan setanah air saja kita saling terpecah satu sama lain, apatah lagi hanya kalau dasar sesama manusia. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pernyataan yang dibalik daripada pernyataan itu ada sebuah perintah dan harapan Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalimat yang begitu sederhana tapi memiliki makna yang begitu mendalam. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu yang seiman dan seagama,
ibarat saudara kandung satu sama lain. Ibarat saudara kandung satu sama lain. Islam yang satu dengan Islam yang lainnya seakan-akan lahir dari rahim yang sama, yaitu rahim keimanan kepada Allah dan Rasul. Maka tidaklah sepantasnya di antara mereka saling terpecah satu sama lain. Pertanyaannya kemudian ialah, bagaimana cara kita menjaga ukhuwah Islamiyah? Bagaimana cara kita merawat persaudaraan kita karena kita ini seiman dan seagama? Paling tidak kita melakukan 4 hal. Yang pertama, tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, yaitu Al-Quran dengan As-Sunnah, dan jangan kamu terpecah belah. Bahkan ditegaskan dalam ayat ini, jikalau kalian berbeda pendapat tentang perkara apa saja, apakah perkara itu hal yang kecil, apalagi perkara hal-hal yang besar, maka kembalilah kepada Al-Quran dengan As-Sunnah sebagai alat pemersatu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang jadi masalah adalah Al-Quran ini hanya dijadikan sebagai kitab suci yang sekedar diakui dan diyakini bahwa ini adalah pedoman, tapi tidak ada ketertarikan bagi kita untuk membacanya, kemudian memahaminya, dan setelah dipahami bagaimana kita mengamalkannya, dan setelah kita mengamalkan bagaimana kita mendakwakannya. Kita hanya berhenti pada langkah yang pertama. Semua orang Islam mengatakan Al-Quran itu adalah kitab suci. Lantas kemudian apakah semua orang Islam bisa membaca Al-Quran? Sepertinya tidak sampai 60% orang Islam bisa membaca Al-Quran. Lantas bagaimana dia bisa memahami kalau membacanya saja dia tidak tahu? Orang yang fasih saja membaca, masih ada kemungkinan dia tidak pahami, apatah lagi orang yang tidak bisa membacanya. Orang yang memahami saja belum tentu dia amalkan, apatah lagi orang yang tidak memahami. Makanya langkah meyakini Al-Quran ini sebagai ideologi pemersatu bagi kita adalah berusaha tahu apa bacaannya, bagaimana cara membacanya, bagaimana memahami isinya, bagaimana mengamalkan isinya setelah kita paham, dan setelah kita mengamalkan bagaimana kita mendakwakannya. Itulah yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai alat pemersatu. Tapi ada yang ada orang bilang begini, persatuan itu terjaga kalau tidak ada perbedaan di antara kita, maka jangan pernah ada yang berbeda di antara kita. Ada orang mengatakan kalau kita mau bersatu, jangan beda pilihan, jangan beda pendapat, jangan beda organisasi, kumpul saja dalam satu barisan. Setahu saya ini pernyataan yang salah dan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah sebuah kepastian. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang mendahului daripada kehidupan manusia. Saya ingin memulai karena ini hal yang betul, bahwa orang yang mengatakan bahwa jangan pernah ada yang berbeda di antara kalian agar kalian bersatu, menurut saya ini adalah pernyataan yang salah, sesat, dan menyesatkan. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan itu adalah sebuah kepastian yang mendahului daripada kehidupan manusia. Coba kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Tuhan kita baru mengatakan, baru menyampaikan rencana kehidupan manusia
muncullah perbedaan seluruh kehidupan manusia ada. Jadi saya menyampaikan ini bukan penyampaian pribadi. Profesor Dr. Hamdan Yohanes, rektor kami di UIN, yang menyampaikan bahwa sebuah kesalahan besar, sebuah kesalahan yang fatal bagi pikiran manusia jika dia menghalangi munculnya perbedaan. Karena perbedaan itu adalah sebuah kepastian yang mendahului kehidupan manusia. Tuhan baru mengatakan, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa akan ada kehidupan manusia yang saya ciptakan di muka bumi, maka muncullah perbedaan pendapat antara pendapat para malaikat dengan pendapat Allah sendiri sebagai sang Khalifah. Akaja'alun biha ma yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, kenapa lagi mau diciptakan di kehidupan manusia yang notabene diberikan kompetensi akal dan nafsu? Pasti di antara mereka ada yang berkelahi, pasti di antara mereka ada yang saling bermusuhan, bahkan pasti ada di antara mereka yang membentuk kelompok dengan sekian banyak kelompok, kemudian saling membunuh di antara mereka. Lalu apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kemudian selanjutnya, cara kedua merawat ukhuwah Islamiyah selain daripada menjaga persatuan, yang kedua kita memang harus siap saling membantu. Tidak boleh saling melihat saja. Tidak boleh berdiam diri masa bodoh dengan kehidupan orang. Tidak boleh. Kita harus merasa resah dengan kesesatan orang, tapi kita tidak boleh resah dengan keberhasilan orang. Ini yang banyak terjadi. Sering sekali kita tidak merasa resah, tidak merasa susah ketika banyak orang yang tersesat jauh dari Tuhan. Yang sering kita gelisah, resah dan tidak tenang ketika nasib orang, ekonomi orang lebih tinggi daripada kita, lebih sukses daripada kita. Padahal itu bukan pikiran yang baik, membuang-buang waktu dan pikiran hanya untuk memikirkan orang lain yang tidak akan berdampak positif pada diri kita sendiri. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulu hasan kama taqulu narul khatabah. Hindarilah pikiran-pikiran hasad dengki, karena itu bisa menghapuskan amal kebaikanmu seperti api yang memakan kayu bakar. Kemudian cara yang ketiga, karena saya hanya menyampaikan 4 cara dalam hal merawat ukhuwah Islamiyah, karena tentunya waktu yang sangat terbatas dan juga biasanya ada sesi tanya jawab. Cara ketiga menjaga ukhuwah Islamiyah adalah kita memang ini harus mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan di antara kalian kalau kalian tidak mencintai orang lain sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Bagaimana maksudnya kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri? Perlakukanlah orang lain sebagaimana harapan Anda diperlakukan juga orang lain kepada Anda. Anda senang orang tersenyum kepada Anda, selayaknya Anda juga rajin tersenyum pada orang. Anda senang orang berkata baik, sopan tutur katanya indah kepada kita, maka seharusnya kita juga perlakukan orang dengan cara yang sopan, dengan tutur kata yang indah. Kalau kita merasa bahagia orang menyapa, memberikan salam kepada kita, lantas kenapa kita begitu malas memberikan salam kepada orang? Kalau kita merasa sakit hati orang menggosip, memfitnah, menggibah kita, lantas kenapa begitu rajin kita memfitnah dan menggibah orang? Di manakah realisasi hadis ini untuk kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri?
Kemudian yang terakhir, cara menjaga ukhuwah Islamiyah adalah mendamaikan saudara kita. Jika memang ada saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kita, teman jamaah kita yang mungkin karena perbedaan pendidikan, perbedaan pendapat, lantas mereka saling bumbek satu sama lain, saling lempar muka satu sama lain, tidak baku ngomong antara yang satu dengan yang lainnya. Maka tugas kita merawat persaudaraan karena seiman dan seagama adalah berusaha mendamaikan. Tidak boleh berdiam diri, tidak boleh kita menutup mata, tidak boleh kita menutup telinga dengan kejadian seperti ini. Kenapa? Karena dalam surah Al-Hujurat Allah memberikan kalimat fa'aslihu, dengan segera mungkin Anda mendamaikan. Jangan justru mendukung salah satu di antaranya. Jangan justru mempertajam permasalahan. Si A dengan si B berselisih, datang kepada si A, curhat dengan segala curhatannya. Kita seakan-akan mendukung si A dan menenggelamkan si B. Itu si B Pak, begini-begini dia, egois orangnya, tidak mau menerima nasihat-nasihat. Makanya saya tidak mau lagi ke masjid. Memang begitu mantap itu si B. Nah, itu tidak boleh. Seharusnya tidak salah kita berdiam diri mendengarkan curhatannya, tapi jangan sampai masukkan dalam pikiran dan hati, melainkan carikan solusi kenapa dia begini. Si B juga datang kepada kita, kita wajib menghargai, menghormati, mendengarkan curhatannya, tapi tidak boleh kita menyimpulkan dan langsung membenarkan perkataan si B, karena bisa jadi si B ini ada kebencian pribadi kepada si A. Apa yang kita lakukan setelah kita mendengarkan dua-duanya? Yang kita lakukan adalah cari jalan bagaimana si A dengan si B bisa akur kembali, bisa baikan kembali. Kalau tidak bisa hari ini, mudah-mudahan besok bisa. Kalau besok tidak bisa, mudah-mudahan lusa bisa. Lusa tidak bisa, mudah-mudahan pekan depan bisa terjadi perdamaian. Pekan depan tidak bisa, mudah-mudahan bulan depan terjadi perdamaian. Bulan depan tidak bisa, mudah-mudahan setelah lebaran tahun depan bisa terjadi. Tidak boleh berhenti untuk memikirkan mendamaikan saudara, tidak dengan menutup diri, tidak dengan menutup mata dan telinga, karena itu bagian daripada cara merawat ukhuwah Islamiyah di antaranya. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kebenaran yang saya sampaikan adalah milik Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin ada yang salah, ada yang kurang. Pastinya asalnya pada diri saya sebagai manusia biasa, mohon dimaklumi. Dan saya kembalikan kepada jamaah hadirin wal hadirat, jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang tepat dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikannya dengan sejelas mungkin, dengan seetikah mungkin. Kepada jamaah kami persilakan.